ternyata di lingkungan produksi itu keras. Mulai dah nih kehidupan baru nih. TV tua ya. TV tua kan. Pas ketemu senior semua. Iya. Pertama kali masuk pegang. Kita masih SMP dia udah kerja. Iya, bener. Kalau TV yang lain kan ya elah seumuran dah. TV kan? itu waktu itu ulang tahun ke-18 kalau nggak salah. Dia kerja udah 19 tahun, Bang. Di mana kerjanya gue juga nggak ngerti. Tuandir mana TV-nya. Jadi fenomena sekarang tuh seperti itu. Memang sebenarnya nggak salah juga sih. Iya silakan. Bahwa bukan mengklaim, maksudnya ya percaya diri bahwa director atau apapun lah mereka mengklaim gitu. Cuman maksud saya terlalu dini aja kalau seperti itu. Karena seorang sutradara ataupun kameramen ya kalau di masa-masa kita ya kalau memang kita sudah punya karya banyak, sudah banyak diakuin orang gitu. Dan biasanya yang menyebut kita kameramen atau director biasanya orang lain gitu yang mengakui kita sebagai kameramen ataupun director, biasanya seperti itu ya. Ada director. Ada director kenapa? Ada kita ajak director. Oh iya, di Rio ya. Nah, jadi kita punya project multicam. Multicamnya pakai apa? Kamera SLE mirrorless. Mirrorless. Sebenarnya kebutuhan kita 3 kamera. Gua udah plot 3 kamera. Karena ini projectnya ya kita ada keperluan lah, pokoknya keperluan ibadah gitu ya. Pas jam 6 tuh kita ada keperluan ibadah. Gua plot 1 kamera. Standby. Kamera, kan kalau mirrorless itu baterainya boros. Jadi A7S 3 biji, 3 unit. Master, cover kan 2. Awalnya begitu plotnya. Gua pikir-pikir, wah anak-anak mau sholat nih. Iya. Kan kendala kita kalau di broadcast gitu. Iya, gak kenal azan. Iya kan? Gak kenal azan. Mau dari jam 4 standby, giliran mau azan dia mulai. Iya. Gua siapin kamera 1 nih yang bisa standby. 1 kamera aja biar bisa ditinggal ganti-gantian. Iya kan? Kamera doang. Gue pikir-pikir, wah ribet juga kalau kameramen. Kalau kamera nggak ada operatornya. Gue siapin 1 deh. Nyari di komunitas video. Di salah satu medsos ya? Iya. Kalau teman-teman kita, teman-teman anak broadcast, nggak bisa. Karena apa? Budget gue habis. Budget gue habis ya kan? Gak masuk budgetnya ya? Jadi kameramen broadcast itu mahal lah. Ya bukan mahal. Maksudnya ada rate-nya gitu kan. Karena gue juga orang broadcast, gue ngakuin juga. Karena mereka itu memang tiap hari sarapan itu kamera. Kamera pretelan dipasang, dipakai syuting. Habis itu ntar anterin ke logistik, tuh tempat-tempat nyimpen kamera. Dipretelin lagi sama dia gitu kan. Jadi itu sarapannya mereka, kamera tiap hari megang kamera, tiap hari syuting. Jadi orang dia minta harga ya pantas sih, bukan mahal gitu ya. Cuma mungkin kalau sekarang karena ada kameramen yang rate-nya sama kayak tukang bangunan gitu. Jadi dibilang mahal kita. Akhirnya gue pakai lah, nyari 1 lah buat. Sebenarnya niat gue cuman dijagain pas kita ganti-gantian sholat. Iya. Udah, tapi karena dia mungkin kepengen apa ya gitu sama kita, pengen ngasih lihat nih gua ini gitu kan, biar diajak lagi besoknya gitu. Gue cari dengan bayaran 150 apa 200 ribu gitu. Cuman suruh nungguin kamera, gue nggak suruh ngopret. Cuma jagain doang lah. Jagain doang. Akhirnya dia ngobrol kan. Dia lulusan sekolah broadcast. Dia kerja di rumah produksi TVC. Dia kasih CV-nya. Gue baca CV-nya. Director. Aduh mas, berat ya? Nggak ada budgetnya mas. Sebenarnya saya cuman ya hitung-hitung orang yang ngerti kamera aja lah, tapi nggak ngopret gitu. Nggak apa-apa mas, saya ini kok open orangnya gitu.
kira-kira berapa budgetnya? Aduh, saya nggak enak ngomongnya. Kita udah jadi down ya, ngeliat CV-nya ya. Ada CV-nya bang. 200.000 mas, bilang gitu. Berapa lah, pokoknya sekitar situ, lupa lah ya. 150 apa 200.000, tapi ntar makan saya kasih. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Kira-kira itu jam berapa nanti? Sebenarnya anak-anak tuh standby-nya dari siang mas. Kalau mas mau standby jam 5-an gitu, 5:30 nggak masalah. Habis itu selesai anak-anak sholat, mas cabut nggak masalah. Gue bilang gitu. Enggak enak lah mas gitu. Sampai kelar syuting dia itu. Pas syuting director kan, lu direct. Lu switcher. Gue monitor kan. Gue pakai belpeng gue. Kamera 1, ya, kamera 2. Kamera 3. Hah? Kenapa, Bang? Dia malahnya. Kenapa, Bang? Ya itulah kan. Wawasan dia nggak tahu gitu kan. Kalau kita anak-anak broadcast di calling gitu, call shot gitu. Tahu. Langsung framing gitu kan maksudnya. Cam 1 standby, framing dia. Enggak usah bilang cam 1 standby ke yang orang ini, enggak usah. Kalau kameramen broadcast mah cam 1 standby, nyari dia crossingnya dia di mana gitu kan. Ya itu ada ilmunya kayak gitu kan. Pokoknya kita broadcast tuh keren, broadcast itu susah, broadcast itu ilmunya tinggi, enggak. Itu masalah orang wawasannya di broadcast sama enggak gitu ya. Ya makanya kalau dia mungkin wawasannya di film, di TVC, dia nggak ngerti broadcast kayak gimana. Kalau TVC itu fleksibilitasnya tinggi. Nah, pola itu juga ini apa? Memang beda tuh, ada pengalaman juga seperti itu. Dulu 2000, gue pernah difilmkan di 2003 tuh kan. Memang secara sistem kerja juga jauh berbeda maksudnya sama TV yang sistem multi itu. Kalau di film itu detail, memang kita mau ngambil satu shot aja tuh, cuma dipikirin semuanya, lampunya, ininya, semuanya timnya benar-benar bekerja dengan posisi masing-masing, cuma buat bikin satu frame close up doang gitu. Keren sih ya, keren. Ya kalau secara productionnya itu memang berjalan sesuai dengan by script, by rule, memang berjalan. Cuma kan bedanya kan kalau TV itu kan industri. Kita syuting hari, kalau kita menerapkan gaya film, ya nggak jadi itu hasilnya, jatuh nggak tayang-tayang. Sedangkan di TV setiap hari kita harus tayang, ya kan? Akhirnya secara berjalannya, kalau menurut saya tuh berjalan sendirinya tuh seperti terbentuk sendiri, pola di broadcast itu terbentuk sendiri. Ya terbentuk sendiri kenapa? Karena industri tadi. Flow sendiri. Flow sendiri mereka. Mereka nggak, walaupun secara pengetahuannya sama, satu hukumnya cuma satu, ya kan? Industri TV film itu hukumnya cuma satu. Sinematografi sama. Cuman flow-nya yang beda ya? Flow-nya yang beda. Nah, flow-nya TV itu terbentuk sendiri karena terus terang nggak kepake. Yes, yang saya ini nih nggak kepake, benar-benar nggak kepake, ya percuma juga kepake. Kayak kita buat ngambil satu take juga, wah ya kan, keburu nggak tayang, balik lagi tadi kan, mau nggak mau, udah akhirnya udah kita mainnya punya teknik sendiri. Iya, karena ya mungkin yang belum tahu kalau TV itu relatif run through gitu ya programnya. Ya. Syutingnya tuh run through gitu. Jadi apa yang terjadi itu walaupun tapping ya udah jalan terus. Nggak di set up dengan sedemikian rupa. Oh, ntar dulu lampunya pindahin dulu baru ambil ini, enggak kayak gitu. Walaupun tapping ya kan. Apalagi yang live. Itu aja kita tapping loh. Anak itu kita ajak tapping. Gimana yang bikin itu? Yang kita ajak si anak itu. Iya. Itu aja tapping. Live itu. Oh, live ya, live. Live itu. Live YouTube itu. Jadi lu itu kaget tuh gue tuh. Ya gue nggak enak juga sebenarnya sama lo kan ngasih kameramen kayak gitu. Tapi sebenarnya niat gue bukan dibuat dipakai itu kamera. Gitu. Memang pokoknya juga udah kita manfaatin aja. Iya gitu kan. Karena satu kamera standby kan tadi kan di lock doang atau kamera. Tadi lock doang, dia jagain lah kalau mati, kalau baterai habis, kalau nggak kerekod gitu doang. Akhirnya udah deh pakai aja. Kalau gue lucunya gini, di saat gue ngobrol sama dia, saya director mas, itu yang membuat gue shock sebenarnya, terserah gue. Ya ampun, gue
Gua aja sampai sekarang tuh kagak pernah gua ngomong gitu, gak berani gitu. Ya, padahal ya tugas-tugas bedanya gitu, tugas-tugas director ya udah banyak juga kita kerjain gitu kan. Ya kita tahu sendirilah apa yang lebih banyak kita kerjain ya itu disebut profesi kita gitu. Walaupun ya gue bisa, semua orang juga bisa ngerjain kerjaan gue sebagai kameramen gitu. Iya. Semua orang juga bisa ngerjain director, semua kameramen Bisa. bisa ngerjain Hampir kerjaan semua bisa. director, bisa Bisa. aja. Cuman kan kita tahu diri aja gitu. Itu pekerjaan orang. Job desk kita bukan di situ, profesi kita bukan di Walaupun situ. kalau ntar di hire kita sebagai itu, kita Kita kerjain bisa, juga karena iya. ada duit ya. Ada itu lain ya kan. Ya itu lain lagi, tapi kita nggak ngaku sebagai director gitu kan. Cam 1 standby, framing. Cam 3 standby, framing. Cam 4, nah kenapa bang? Dia manggil, kata lu apa? Nggak jadi dah, udah. Udah lewat. Iya. Udah lewat momen. Nggak jadi. Saya momen gua stick gua harus jawab ya gitu. Orang lagi ruwet milih gambar gitu di switcher. Dan gua harus jawab pertanyaan dia. Kenapa bang? Kenapa bang? Nggak jadi dah. Itu anak-anak ketawa habis syuting gitu, orang dari mana ya lu ambil. Ya jadi kita biasa ya kalau proyekan-proyekan di luar kita pasti teman-teman kita juga yang kita ambil. Pertama ya komunikasinya juga jadi udah gampang ya, kita udah paham karakter dia kayak gimana. Terus karakter dalam kerjanya dia kayak gimana. Kedua ya kita udah yakin aja lah dia pasti ngerti gitu kan. Kita bilang standby, dia pasti standby, nggak diem, dia cari gambar gitu kan. Ya kayak gitu-gitu cerita gitu, orang yang di luar TV tuh pada ngegampangin. Gue bisa kok. Karena dia nggak tahu. Iya, itu itu kesulitannya. nih, ini pengalaman sendiri nih. Terakhir gua syuting, ya dia bisa dibilang anak milenial lah itu orang. Syuting liputan lah dulu. Kita awal-awal kenal lah, baru kenal gua. Itu dia ngomongin diri, gambar gua bagus bang. Gitu. Dia sambil netting Zion nih zaman sekarang kan, gimbal-gimbalan gitu. Sekarang dong dia. Iya mana zaman sekarang dia. Milenial, iya. Dan dia di TV milenial juga, lulusan dari sana. Gambar gua bagus bang gitu. Gambar gua kan bagus gitu. Ya untuk tingkat percaya diri sih emang oke lah gitu. Cuman maksudnya jangan terlalu pede juga gitu kan. Namanya jualan kita ngerti lah. Iya. Jualan ya. Cuman salah juga dia jualan sama kita ya. Nah sampai akhirnya kita syuting show-nya Yan. Ya kan. Nah pas syuting show-nya itu dia beda lagi kata-kata dia. Gambar gue cuma segitu-gitu aja. Ngedon dia. Waktu jualan aja ya. Atau dia pakai liputan aja ya kan. Pakai SLR cakep ya kan. Iya. Mirrorless ya kan. Lensa tahu sendiri ya kan. Cakep lah ya kan. Background bisa diburemin ya kan. Nah masuk ke sistem ya kan. Yang persekian detik mikirnya gitu. Mikir gambarnya persekian detik. Nggak ada mikir itu. Kalau gitu kayak kita pulang kantor atau nyampe rumah, tadi gue lewat mana ya? Nah itu kita kerja syuting sistem kan kayak gitu. Harus speednya lebih cepet gitu kan, bikin gambar jauh lebih cepet. Udah gitu. harus kebiasaan kemana kita mau kemana nyari gambar gitu kan. Kita nggak bisa tuh kita koreksi lagi udah nggak bisa di saat direktur udah bilang standby ya udah kamera udah standby udah ya. Nggak ada director coba ya close up begini itu ya. Mungkin ada tapi itu dalam keadaan yang khusus banget gitu. Nah itu anak itu sampai kayak gitu dia pada selesai kita ngumpul nih serat turun nih udah begini semua kok ada beda tuh kayak gitu dia langsung ya gambar gue begitu aja sih gitu. Kita bubar dengan sendirinya gitu. Buat teman-teman yang mau bekerja di industri seperti ini baiknya persiapkan ilmu menurut saya gitu. Terus Ya, kosongin gelas. kalaupun sudah bisa ya sudah gitu, nggak perlu kita merasa kita bisa juga, jangan juga gitu kan. Karena profesi ini menarik. Kenapa menarik? Nih nanti banyak cerita-cerita seru di balik seorang kameramen. Karena kenapa? Kalau dulu kita di wartawan itu kita bilangnya gue yang duluan tahu berita sebelum masyarakat tahu. Itu jadi satu kebanggaan. Nah, sekarang kalau di produksi itu adalah gue bisa keliling Indonesia. Gratis gitu kan. Keliling-keliling tuh. Nah, kalau pernah ngalamin juga tuh ya Nayan. Ya kan bisa dibilang lu kadang-kadang nggak pulang-pulang sampai anak-anak bercanda anak tuh. Nanti kalau pulang-pulang dipanggil Om ya kan. Kayak gue ingat dulu sebelum gue kerja ya, kameramennya Metro TV Mas Budi itu ya,
Oh yang ditangkap di Irak. Iya. Heeh. Dia bilang kan gini. Ya saya antara takut dan bahagia. Ini pekerjaan yang didambakan semua kameramen. Ternyata pas gue jadi kameramen, bener. Kita tuh dikasih in charge di kerjaan yang nggak biasa dikerjain orang, special program lah kalau kita sebutnya. Itu pasti ada keluar ke negeri, keluar kota gitu. Bukan masalah ya kita emang dapat SPJ, ada uang lebih, tapi berapa sih? Ada value-nya lah ya. Habis di sana gitu. Cuma pengalaman kita. Iya. Itu kan pengalaman Nggak kita. bisa diganti dengan apapun lah. Itu ya boleh dibilang kalau sombong ya itu pride kita lah. Ya. Itu kan ya awal-awalnya tuh ya karena itu awalnya karena gua milih gimana caranya supaya gue jadi kameramen liputan. Gua nggak studio. Nah, jadi satu itu titik baliknya itu gua di situ pas banget itu waktu itu transisinya antara kamera camcorder ke kamera DSLR. Itu senior pada nggak mau. Iya. Senior pada nggak mau, pada nggak ngerti sebenarnya sih ya kan. Apaan tuh kamera foto, kamera begini. Karena gue basicnya emang foto dari bokap gue dari kecil dikasih kamera analog sama bokap kan, main. Gue pikir susahnya apaan, sama semua itu kamera gitu kan. Cuma bentuk tombol doang beda. Iya, jadi kita kalau liputan ini dulu ya zaman dulu tuh, nggak dulu banget, pokoknya awal-awal gue masuk itu kalau kamera berebutan kan. Gue dikasih kamera SD cam yang kasetnya segini. SD cam apa itu? Gue liputan woro-woro. Kasetnya pakai CD. Iya kaset CD. Suruh naik ke atas palanya truk, bawa kamera gitu pakai lensa J11. Rasanya gimana? Besoknya gini. Wah, adanya kamera ini yang kalau nggak DSLR. DSLR aja, Bang. Gue pilih DSLR, gue pikirin gitu kan. Udah tahu ini. Udah tahu enak sama aja, enak kecil gambar HD. Iya. Gue bilang gitu. Cakep lagi ya. Usernya awal-awal juga ragu, FD cuman ya? Iya 5D awalnya kan. FD awal. FD apa 7D kita awal punya? FD awal. FD ya? FD. FD. Di kantor kita FD ya. FD awal. FD polos ya. Iya, belum ada mark-marknya itu. Dari jalan ini qadarullah nih takdirnya karena gue bisa DSLR, yang lain pada nggak mau DSLR. Gue liputan, karena apa? Liputan itu banyak yang ngambil gambar ngumpet-ngumpet. Iya. Terutama kalau keluar negeri. Iya. Iya kan? Ketika orang liputan, banyak yang mau liputan capek. Berangkat siang, pulang malam ya kan, keringetan. Senior pada enak studio dong. Iya. Acara studio paling lama berapa? 2 jam, 3 jam. AC lagi. Ya pulang ya kan, AC lagi. Belum 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 lagi kalau stratanya tinggi kan, kamera master. Iya. Diem aja, sambil ngobrol. Kerja sambil ngobrol dibayar. Ngejum sekali. Ya. Ngejumnya berat tuh. Berat ngejumnya. Harus ada tambahannya ya kan. Dikecapin dulu sama director sama PD-nya. Rayu-rayu dulu. Ada harganya nih, kirim makanan dari harganya nih. Jadi kalau kalau kamera sistem itu kita pakai remote kirim makanan ya kan, tuh gampang deh. Nah, jadi singkat cerita orang user udah pada tahu tuh gua pakai SLR, bisa pakai SLR. Padahal sih semua orang pasti bisa pakai SLR, tapi qadarullah itu ada satu senior yang diajak keluar negeri sama petinggi kita. Pakai SLR, gambarnya hancur. Udahlah, orang nggak percaya yang kayak gitu-gitu, karena lagi awalnya itu kan karena kalau orang mau keluar negeri, mau keluar kota itu kayak bagi-bagi kue gitu. Oh sini belum, situ belum. Bukan berdasarkan skill. Setelah lo dari editor, terus sekarang lo jadi kameramen. Nah, lo mulai deh tuh akhirnya mencapai ketujuan lo yang tadi yang tidak lo inginkan di dunia broadcast, dalam artian lo nggak mau berkutat di satu kotak itu aja gitu kan. Nah, selama ini lo ngedit ngeliatin orang keluar kota atau ya orang ya kameramen yang inilah gitu yang keluar kota atau keluar negeri. Nah, sekarang akhirnya lo kesana gitu. Nah, apa tuh yang lo rasain di awal ya? Atau lo kaget atau akhirnya gue bisa juga nih? Iya. Akhirnya gue ngerasa, oh gue jadi kameramen ya akhirnya. Wah, lo merasa di situ lo jadi kameramen gitu ya? Kameramen. Oh. Gue pikir gampang gitu kan, karena gue udah sering ngeliatin gambar orang tinggal nyontoh gitu. Ternyata apa yang gue omongin ke orang-orang itu, maksudnya apa yang gue protes ke kameramen itu memang
emang susah ya jadi kameramen gitu ya. Ketika gue jadi kameramen, sampai nungging-nungging, kita ngambil gambar manjat-manjat gitu. Ternyata setelah dijalanin, memang gak mudah juga gitu ya. Iya benar ya, makanya kita emang harus ngargain semua pekerjaan orang lain gitu. Kita nilai emang lebih gampang menilai pekerjaan orang lain. Ketika kita ngelakuin belum tentu gitu. Ya itulah, orang banyak yang ngeretik kerjaan orang lain, coba kerjain. Iya betul. Kadang kan orang cuma ngeliat dari luarnya aja kan. Ya, akhirnya proses sambil belajar. Ternyata kehidupan kameramen ya bukan sekedar ngoperasin kamera, banyak teori-teori di situ. Nah apa tuh yang bisa lu bagi Yan? Dan gue belum tahu sebenarnya itu kan, improve aja gitu. Learning by doing. Learning by doing. Waktu itu juga salah satu contohnya kayak YouTube belum ada sih YouTube, cuman kan belum serame sekarang. Iya, cuman modalnya dari modal kita ngerti sequence di editing gitu kan. Kita pertama jadi gimana caranya gambar kita bercerita nih. Kita bikin sequence dulu berurut. Ya nggak berurut sih. Kalau news memang dia kameramen lebih disiplin, tapi karena kita produksi kan kita masih bisa gambar jumping gitu. Tapi seenggak-enggaknya kita bisa ngehasilin gambar tuh yang bercerita dan berurut gitu. Urutannya itu bisa menghasilkan cerita. Kita kan sebutnya sequence. Sementara gue improve di situ dulu, mempertahankan itu dulu gitu. Akhirnya ya mohon maaf ya kan, background kameramen tuh belum tentu ngerti editing gitu kan. Akhirnya alhamdulillah user banyak yang suka kayak gitu. Kita bilang user banyak yang suka dari apa? Dari kita di request. Ya. Kalau user nggak suka sama kita, user itu produksi, orang produksi kayak produser, asprot gitu. Nah kita kan servicesnya, kita kan katanya model keinginan dia dalam bentuk gambar. Iya betul. Jadi yang punya kadang-kadang kan user suka, cuma kan teman belum tentu suka ya. Nah itu lain lagi kan, panjang tuh kalau diceritain tuh. Nah ini akan ada gesekannya di sini nih. Dinamikanya seperti itu lah ya. Nah sekarang kita batas user dulu deh. User suka deh tuh ya kan. Ya singkat cerita, jadi gua tuh terpilih lah secara nggak langsung. Ya gitu. Secara alami lah karena pekerjaan hasil kerja kita juga kan. Dan komunikasi kita ke user juga. Ya itu juga sebenarnya sih soft skill-nya di situ gitu kan. Di samping hard skill-nya kita bisa mengoperasin kamera, ngerti teori-teorinya. Kita ngeliatnya dari mana user itu milik kita, karena kok jadwal gua dominan ke liputan terus gitu. Akhirnya ya udah gua lebih tingkatin lagi itu, gua pelajarin lagi karena gua pusing di kantor itu. Kalau kita studio itu kan itu ya namanya orang memperebutkan satu posisi mungkin ya, orang juga gajinya kecil-kecil. Jadi tuh gesekan tuh terlalu ini kalau di kantor gitu. Jadi kita kalau liputan ya udah pagi ambil alat, keluar liputan, ketemu sama anak-anak produksi yang tim kecil itu, pulang naruh alat, udah selesai. Udah selesai kan. Nah karena gue editor, jadi tuh gue sering ngecek gambar ke editing gitu. Ke bawah. Iya, karena gue tahu dulu waktu gue ngedit, kameramen yang nggak datang ke editing kesel. Dan apa yang diinginkan editor juga tahu. Itu, jadi kita membangun komunikasi sama editor. Dan editor juga itu emang dipilih-pilih ya, mohon maaf aja emang subjektif. Yang pertama, yang orangnya komunikasinya bagus. Kedua, ya yang memang kerjaannya bagus juga gitu, ngerti teori gitu kan, cepet kerjanya. Ya akhirnya karena gua usernya sama terus, akhirnya gua editornya sama terus yang itu. Jadi gua jalin komunikasi, bangun komunikasi. Akhirnya ngerti, oh framing gua nggak enak ya ternyata ya. Editor bilang nggak enak mas disambungnya ini. Ya udah, improve di situ gitu kan. Jadi masuk di TV jadi kameramen, nggak tiba-tiba gua tuh gitu, ngerti gitu kan. Jabatan boleh kameramen, tapi kan kita apa sih? Grade-nya tuh beda-beda sebenarnya. Kita sama senior kita pasti beda sebenarnya gitu. Yang membedakan memang grade sih sana. Walaupun job desk dan profesi jabatan sama ya kan. Oh sama kok, gue juga kameramen. Iya, grade-nya beda. Beda grade-nya gitu kan. Makanya kameramen yang ini harganya segini gitu kalau di luar.
Ya orang juga ngerti kalau ngajak dia kayak lu misalkan Jimmy Jeep gitu kan, gue nggak bisa Jimmy Jeep. Walaupun gue sering nyoba, tapi kan kalau nyoba pas kayak kita belajar tuh harus pas on air gitu. Iya. Kalau alatnya nggak ada Pak. iya kan kalau kita lagi nggak on air kita gini-gini bisa. Ketika on air beda. Duk gitu kan. Iya, Ya itu makanya kan ya beda-beda lah. Kita harus ngakuin juga kerjaan orang gitu. Nah, yang susahnya itu kita anak kecil di sana kita nggak diakuin kerjaan kita gitu. Ya itulah namanya orang udah lama jadi kameramen, tiba-tiba kita yang baru megang kamera kok langsung dipakai user gitu. Iya, itu jadi pertanyaan besar ya. Karena ditambah lagi embel-embel lu gerbong lagi dulu, disangkanya gerbong ya kan. Itu dia. Habislah gua. Padahal kagak gerbong mana-mana. Tapi emang bawa memang gini, jadi gua dulu kan pertama di Mampang kan, editing. Bos gua, gue punya bos kan, bos supervisor, editor, supervisor, post pro di sana gitu kan. Gua pindah kan ke TV berita. Nah abis itu gue pindah lagi ke TV Kuningan ini kan. Gue pindah ke TV Kuningan, ternyata manajernya itu manajer teknik, bos gua di pos produksi. Iya. Makin aja orang bilang bawaan dia itu loh kan. Itu emang ya fitnah-fitnah kayak gitu di dunia kerja tuh biasa kayak gitu kan. Abis kita digoreng bertahun-tahun di sana kan, akhirnya gue melepaskan diri jadi kameramen liputan. Tapi di sisi lain akhirnya kayak bentuk pencapaian juga yang emang lo inginkan gitu kan ya. Benar. Di luar, maksudnya di luar hikmahnya lah, bisa dibilang hikmah dengan kejadian dibully teman-teman dan dianggap macam-macam lah di sana, akhirnya lu bisa ke liputan yang memang wah akhirnya ya ini nih yang memang gue pengen nih gitu kan. Betul. Bisa mengeksplor gambar lu kan. Nah iya benar itu kan, kalau kita kan di studio ya lu apa yang bisa dieksplor ya, karena ada director. Iya kan. Kita mau nggak mau kalau kita liputan kita ngedirect sendiri. Iya benar. Gitu kan. Kita mikirin di decision maker kita di situ pada liputan. Kelebihannya di situ, dan itu yang nggak dimiliki orang-orang yang backgroundnya nggak ada editing gitu. Jadi mereka ya udah sesuai. Sampai ada kameramen kita suruh skrip ngambil gambar tomat cabe seret satu, tomat seret satu. Senior kita gitu kan, entah dia kesel, entah dia nggak paham gitu. Tadi marah sama usernya gitu, tadi capek, atau tadi lapar gitu. Capek kan kayak gitu kan. Ya kayak gitu. Jadi ya bukan sekedar itu doang gitu sebagai kameramen, kita banyak faktor yang harus kita bawa gitu kan. Faktor konten, faktor teknis editing gitu kan. Belum lagi framingnya sendiri, beban kita sebagai kameramen. Iya, gitu. Memang jadi job desk utama deh tuh. Framing tuh kelihatan tuh orang yang niat nggak niat, orang yang bakat nggak bakat kelihatan dari framingnya. Yang kayak gitu-gitulah. Makanya ada yang bilang tuh kerjaan kameramen itu paling kelihatan sebenarnya. Walaupun orangnya kelihatan ya kan. Gambarnya udah ketahuan tuh. Ini orangnya lagi males nih, ini orangnya lagi ini nih ya kan. Kelihatan tuh dari hasil gambarnya tuh ya kan. Tapi lu bisa dibilang inilah akhirnya tercapai lah ya. Iya tercapai alhamdulillah kan. Sambil belajar kan. Iya, padahal gue di masa-masa gue nggak kuat dibulinya, mungkin sekarang gue cerita bisa ketawa-tawa aja ya. Tapi waktu itu gue mau berangkat, bilang sama istri gue, aduh berat ya. Iya, jadi kerja itu kita bukan kena mental lah, kalau bahasa anak sekarang ya. Kena mentalnya doang berat, bukan kerjanya yang capek. Kerja mah tawa TV. Kita kerja di TV, kita tawa TV, hahihi. Cuman kita ada serangan-serangan mulut-mulut orang gitu kan, dia ngomongin kayak gini, dunia kerja TV kayak gitu. Nggak tahu deh kalau di kantor-kantor kayak gitu apa enggak ya. Iya. Ya itu karena memang saat itu kan TV kalau buat orang-orang di balik layar, khususnya orang-orang TV ini teman-teman, TV Mampang itu jadi satu momok memang, salah satu momok barometer hampir seluruh TV lainnya, punya pengaruh besar saat itu gitu, baik programnya, baik aturan-aturannya. TV yang pertama kali pakai seragam ya TV Tendean, yang akhirnya diikutin sama seluruh stasiun TV nasional, semua TV nasional semua pakai seragam gitu. Nah itu kan salah satu dampak positif yang terbangun oleh TV tersebut. Nah apalagi pengaruh-pengaruh SDM-nya, karena
hampir seluruh stasiun TV melihat program mereka kan. Jadi siapa nih orang-orang di balik layar ini yang bisa menciptakan program-program yang sukses seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang ada orang-orang atau sekelompok orang di TV itu yang memang mereka tidak ingin kerajaannya ini tergeserkan atau tergantikan, atau orang-orang yang sudah nyaman di zonanya. Jadi orang-orang yang sudah nyaman di zonanya ini tidak ingin terusik gitu dengan kebiasaan-kebiasaan baru atau habit-habit baru yang dibawa dari perusahaan yang lain gitu. Nah, dunia TV itu seperti itu gitu loh. Dan uniknya itu di dunia TV itu kayak cocok-cocokan sih, maksudnya TV ini cocok nih dengan budaya TV ini, TV ini cocok nih dengan budaya TV ini. Nah, seperti itu. Nah, itu memang akhirnya terjadi gesekan sih ya, dari karena salah satu tadi ya, Iya, jadi background juga bawa budaya dari luar itu kita susah. Seakan-akan lu maunya ngubah sesuatu, padahal mah lu cuma pengen kerja doang kan, Iya, gitu kan. gitu. Kalau secara manusianya kan jadi kita pengen kerja doang gua gitu. kerja dengan cara gua belajar dulu. Iya. Cuman nggak masuk di budaya Iya. kantor gua yang baru itu. Jadi orang tuh ngelihatnya, wah ntar gue bakalan disuruh kayak dia juga nih. Iya, nah itu yang memang dikhawatirkan itu seperti itu. Akhirnya ditambah lagi, dan memang saat itu kan gerbongannya memang banyak tuh saat itu gitu kan, rame lah gerbongannya saat itu. Jadi ya banyak sulit diterima memang. Nah, sebenarnya gini, kalau gue pribadi, gue sendiri pun deket sebenarnya dengan rombongan itu kan, deket. Gue bahkan bisa kerjasama malah sama mereka. Gue sih nggak melihat sebenarnya apa yang dikhawatirkan sama orang-orang. Sebenarnya gitu, gue pribadi ya, gue nggak ngeliat tuh ketakutan yang dikhawatirkan sama orang-orang nih gitu. Justru gue malah cocok kalau gue gitu ya, dengan karena pola mereka memang udah jadi gitu kan, udah pola mateng gitu kan. Jadi saat kerja pun, oh iya memang benar, memang seperti itu gitu. Karena gue di kantor lama pun sudah seperti itu juga sebenarnya gitu. Tapi kalau kita pas di lapangannya juga, mereka juga bukan Superman beneran sih. Ya, iya, sama aja sebenarnya sama aja. Nah, cuman itu yang ditakutin orang-orang tuh ya, kalau menurut gue sih berlebihan aja sih. Iya, orang tuh cuman kayak ketakutan yang berlebihan ya benar. Zona nyamannya terusik gitu. Lama enggak juga gitu kan. Kayak dulu kalau senior kita bilangnya maunya nggak mau dibilang siaran langsung siaran, kamera nggak dibalance. Nah, cuman sampai akhirnya kan lu keluar kota dan akhirnya lu keluar negeri nih Yan. Kalau dihitung itu udah berapa negara nih Yan? Nggak apa-apa nih, mungkin teman-teman ada yang nonton, wah dia sekian tahun di sono udah sekian negara. Nah, gua udah sekian tahun di sini, satu negara pun belum. Mungkin lu bisa ceritain nggak udah berapa negara yang lu lewatin Yan dari sekian tahun lu kerja kemarin? Apa ya, baru dikit sih. Amsterdam, gue pertama kali sama lu. Sama gue yang India. Gue ke Amsterdam. Lo Amsterdam dulu apa ke India dulu? Amsterdam dulu lah. Itu yang rame itu. Oh iya, rame. Amsterdam soalnya. Rame ya. Kan. Ya rame banget sih itu, gue tahu tuh. Pecah tuh langsung. Jadi orang yang nggak pernah kelihatan di kantor tiba-tiba kok keluar negeri. Dan bahkan dibully lagi. Orang yang tidak diinginkan, orang yang tidak diberi tempat gitu ya kan. Malah ngebalap yang lain. Padahal gue ya udah sering juga sih sebenarnya keluar kota gitu kan. Namanya liputan kita nggak mungkin di Jakarta terus kan. Ya itu dengan modal gue bisa DSLR, padahal mungkin yang nonton ya elah DSLR doang, tapi memang berat dulu di sana. Iya. Berubah dari camcorder ke DSLR tuh berat dulu budayanya di sana. Dan gue ya udah udah diterima memang. dibanding gue disuruh gotong kamera XD cam pakai J11, habis badan gue kecil kayak begini kan. Udah mendingan cari yang praktis. Nah, qadarullah itu yang ngebawa gue juga jadi jalan-jalan gitu kan, keluar kota. Awalnya lu ngajak gue ke Bali ya. Bali itu bikin apa? Tapi nggak jadi kan, istri gue mau lahiran tuh. Oh iya, bikin apa sih tuh? Si Tiling ya? Bukan, kayaknya Raffi nikahan deh. Apa? Oh iya, Raffi nikah. Oh iya, Raffi nikahan. Nah, ya kan. Ganti
Ya. Pokoknya kita kalau program-program berat, usernya satu gitu kan. Iya. Usernya sebenarnya kita berantem juga sama user itu. Kata orang, oh Tian Teddy kesayangan si ini gitu kan. Orang nggak tahu gitu. Gak tahu kata gontok-gontokan sama dia kan. Sampai terakhir gue nggak pernah tegur-teguran lagi sama orang itu. Lo ajak gue nggak jadi kan, akhirnya jadinya lo ajak lo ke Belanda, ngajak gue lagi tuh. Usernya masih itu lagi. Usernya mungkin juga ya dia kan IP ya, nggak pernah kontak sama gua, tapi mungkin tahu kerjaan gua, mungkin dia pasti ngomong sama lu siapa itu gitu kan. Iya ya wali ya, kan biasa user kita kan pasti ini kan profiling kita kan, siapa orangnya kerjanya yakin nggak Ted gitu yakin nggak Ted, aku belum pernah loh sama dia gitu ya udah tenang, gue bilang udah tenang aja, tanggung jawab gue bilang gitu, penting jalan. Amsterdam kemarin tuh untuk ukuran gaji 2 digit kayak gitu. Ya kan, yang setiap ngurus visa tuh orang-orang tuh pusing mikirin kita kalau print out harus punya tabungan berapa, 50 juta ya? 60 minimal. 60 juta. Kita siang-siang ditelepon. Mas coba buku rekening koran. Print rekening koran tabungan. Isinya ada yang 500.000. Ada yang 200.000 mau ke Eropa. Gini, gue ditanya sama Shopee kan, Mas gimana sih tabunganmu kok segitu gitu kan? Ya Mbak, malu kan gue ngomongnya kan. Gaji gue waktu itu 1,8. Iya. Tahun 2011. Iya. 2012 ya? 12, 2 digit. 1,8 gaji itu. Suruh punya tabungan 60 juta, dari mana? Dimarahin sama Shopee. Gimana sih kamu? Bukan gak mau nabung ya? Tabungan segitu. Gue ngomong gini Bang Mas Sofi, ya itu udah aku pindahin Bang ke rekening istri aku. Gengsi. Padahal emang gak ada. Siangnya diisiin 70 ya kan? Enggak dong, MM-an dong langsung. Di tabungan kita sendiri-sendiri. Iya, FM-an. Masa sih? Kita ketahunya pas udah di embassy. Ya, gua 3M, lu 2M berapa gitu. Gua nggak tahu isinya berapa, yang pasti pas gua kasih ke embassy itu udah hilang lagi duitnya. Iya. MM-an di sini. Siangnya langsung dong, ada yang ngisi ini rekening gua. Cuma buat nyetak doang. Buat nyetak doang. Jalanlah kita ke Eropa ya gak? Dengan kamera. Nah itu dia kenapa kita yang dipilih ke Eropa. Kita karena bisa DSLR itu kamera kecil. Karena kalau kita bawa kamera yang gede-gede kayak iya, kena di bandara kita visanya kena. visa turis. Iya. Kita biasanya emang itu kebiasaan jelek. Visanya visa turis. Dan kalau pakai kamera profesional kan harus bisa kerja. Iya, itu masalahnya. Makanya dipilih orang-orang yang bisa DSLR. Tahun itu orang yang bisa DSLR itu luar biasa keren. Sampai ketawa sendiri kita sebenarnya cuman kamera begitu doang, orang pada takut makanya kan. Ya gue Tapi kan kamera foto yang bisa video sebenarnya. Iya, itu. Gue pakai itu karena tambahannya bisa bukan video karena doang. gue pengen keren dilihat orang, awalnya sih bukan itu. Daripada gue dibawa camcorder kamera Iya, panggul. capek kan. Sudah itu kan mobilitas juga kurang lah kalau buat luar kota dan luar negeri. Makanya akhirnya gue pakai itu dan orang tahu lah SLR siapa, oh si ini gitu kan. Dan terpilihlah kita gitu kan, lo ajak gue deh, intinya gitu. Atau orang lu anak saya ya, iya mungkin Pak, gue bilang gitu. Oh ya udah kerja yang benar ya. Lu tau nggak ngapain? Lu bawa kantong nggak? Lu celana udah kantong nggak? Gitu. Iya, ada Pak. Gue lagi pajak celana kargo. Kasih duit 3 juta. Kasih duit 3. Nih, jangan ketahuan orang ya. Gitu. Percaya gak lu? Ya percaya gue juga dapet. Orang kerja kayak gitu, bonusnya nggak ada slipnya. Iya. Kayak ngasih temen ya. Iya.